Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah analis laporan keuangan, Ibu Dr. Yuda Septia Fitri SEMSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan prestasi pada kesempatan kali ini. Tak lupa saya juga ucapkan selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad dengan NIM 119924001 selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Juga ditemani oleh teman-teman kelompok saya, yakni ada Ahmad Ridho Pazar Ramadan dengan NIM 119924004, ada Teh Atika Farhatun dengan NIM 119924033, ada Teh Azga Azkia dengan NIM 119924037, dan terakhir ada Teh Dian Yuliana dengan NIM 119924043. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai rasio likuiditas. Agar supaya waktu lebih efektif, maka akan saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Teh Atika Farhatun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Atika sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai pengertian rasio likuiditas dan juga tujuan rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas menurut Syafir Dahani, rasio likuiditas ialah kemampuan sebuah perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera bisa dicairkan atau yang telah jatuh tempo. Likuiditas secara spesifik mencerminkan tersedianya dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Sedangkan menurut Kasmir sendiri, rasio likuiditas atau juga sering disebut sebagai nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jadi kita dapat menyimpulkan nih bahwa rasio likuiditas merupakan rasio untuk menghitung kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian beralih kepada materi selanjutnya mengenai tujuan rasio likuiditas. Tujuan dari rasio likuiditas itu bagi kreditur jangka pendek. Sedangkan bagi bank manajemen serta para kreditur jangka panjang sangat penting untuk menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek untuk mencegah efektivitas modal kerja yang digunakan dalam perusahaan. Adapun bagi pemegang saham atau pemilik berguna untuk mengetahui prospek pembayaran bunga di masa yang akan datang dan dividen yang akan diterima. Nah, sebuah perusahaan dikatakan mampu mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila 1. Mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Yang kedua, memelihara modal kerja yang cukup untuk operasional normal. Yang ketiga, membayar bunga dan dividen yang segera dibayar. Dan yang terakhir, memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Setiap perusahaan yang mempunyai daya bayar yang besar akan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya setiap saat, atau aktiva lancarnya lebih besar daripada utang lancar disebut sebagai perusahaan liquid. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Atika Farhatun atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Azka Azkia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Azka Azkia akan memaparkan mengenai manfaat rasio likuiditas. Ada membantu mendapatkan gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan. Selanjutnya, menunjukkan seberapa cepat perusahaan bisa melunasi kewajiban atau hutangnya. Selanjutnya, membantu memahami seberapa cepat perusahaan bisa mengubah aset lancar menjadi uang jika perusahaan mengalami defisit. Selanjutnya, menunjukkan seberapa banyak jumlah uang yang dimiliki. Lalu menunjukkan seberapa banyak aset lancar yang digunakan, lalu menunjukkan seberapa banyak inventaris yang disimpan dalam penyimpanan, lalu menjadi poin penentu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan. Yang terakhir ada mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio cepat, disebut juga quick ratio atau acid test ratio. Rasio ini digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendek dengan aktiva lancar. Selanjutnya,
Dalam merumuskan rasio cepat, hal-hal yang diperhitungkan antara lain pinjaman jangka pendek, utang dagang, utang pajak penghasilan, utang kartu kredit, dan biaya yang masih harus dibayar. Sedangkan aset lancar yang dihitung antara lain uang tunai, investasi yang likuid, dan piutang. Dalam rasio ini, inventaris tidak dimasukkan ke dalam aset karena dianggap sulit untuk dikonversi menjadi uang tunai. Perhitungan quick ratio atau acites ratio bisa dilakukan dengan dua rumus. Yang pertama, kas plus surat berharga plus piutang dibagi liabilitas lancar. Yang kedua, aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio kas. Rasio ini membandingkan cash flow dengan tagihan yang harus dibayar. Rasio kas sangat penting untuk mendeteksi tanda merah atau bahaya yang mengancam perusahaan. Perputaran kas yang rendah merupakan penyebab utama kegagalan bisnis kecil. Rasio kas dengan jumlah kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. Rumus dari rasio kas yakni pendapatan bersih ditambah penurunan nilai dibagi total pinjaman. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Azka Azkia atas penyampaian materinya, sungguh bagus sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Dian Yuliana. Kepada Teh Dian, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya masih membahas mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada margin laba bersih. Margin laba bersih atau net profit margin merupakan persentase sisa pendapatan setelah dikurangi biaya produksi, bunga, dan juga pajak. Banyak investor yang menilai perusahaan dari rasio margin laba bersihnya. Nah, cara perhitungannya dari pendapatan total dikurangi pengeluaran total dibagi dengan pendapatan total kembali. Nah, selanjutnya ada rasio saat ini atau sering disebut juga dengan rasio modal kerja. Rasio ini digunakan untuk membandingkan aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Yang penting untuk diperhatikan tentang rasio ini adalah memasukkan persediaan sebagai aset lancar, tidak seperti rasio cepat. Cara perhitungannya dari aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya adalah jenisnya. Si perhitungan ini untuk mengetahui produk mana sih yang memiliki keuntungan ataupun tidak. Nah, cara menghitungnya dari total pendapatan dikurangi HPP dibagi total pendapatan dikali 100%. Kita bisa melihat jumlah uangnya dari laporan laba rugi. Nah, yang terakhir ada times interest earning ratio atau sering disebut juga sebagai rasio cakupan bunga. Rasio ini membandingkan pendapatan perusahaan yang tersedia dengan beban bunga di masa depan. Terkadang rasio ini juga dapat digunakan sebagai rasio solvabilitas. Jadi untuk mengidentifikasi ketersediaan dana jangka panjang untuk bunga yang berkelanjutan. Nah, cara mencarinya itu dengan membagi laba sebelum pajak dan beban bunga dibagi dengan bunga. Seperti itu, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Teh Dian Yuliana. Dan yang terakhir, ada penyampaian dari Kang Ahmad Ridho Fajar Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum, nama saya Ridho. Saya ingin menjelaskan tentang Days Sales Outstanding atau yang disingkat dengan DSO ratio. Jadi, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran setelah penjualan selesai. DSO ini memiliki rumus sebagai berikut, yaitu dengan piutang akun dibagi dengan total kredit penjualan dikali dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio menunjukkan berapa kali persediaan atau barang inventaris dikonversi menjadi penjualan selama periode waktu tertentu. Nah, rumusnya itu adalah penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian rumus yang kedua adalah penjualan dibagi dengan dalam kurung persediaan awal ditambah persediaan akhir, tutup kurung, kemudian dibagi dengan 2. Contoh soal yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari di atas. Yang pertama ada rasio cepat. Perusahaan ABC memiliki transaksi sebagai berikut.
Dalam laporan keuangannya untuk periode yang berakhir pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Aset lancar, yaitu ada uang tunai sebesar 100 juta rupiah, kemudian ada uang muka sebesar 10 juta rupiah, kemudian ada surat berharga sebesar 50 juta rupiah, kemudian ada piutang akun sebesar 60 juta rupiah, kemudian ada persediaan sebesar 70 juta rupiah, dan total aktiva lancar sebesar 290 juta rupiah. Kemudian ada kewajiban lancarnya, yaitu hutang akun sebesar 160 juta rupiah, kemudian beban aktual sebesar 60 juta rupiah, kemudian hutang jangka pendek sebesar 50 juta rupiah, kemudian hutang bunga sebesar 50 juta rupiah, dan total kewajiban lancar sebesar 320 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada times interest earned ratio. Untuk memberikan contoh bagaimana menghitung rasio cakupan bunga, anggaplah bahwa pendapatan perusahaan selama kuartal tertentu adalah 625.000 US dollar dan memiliki hutang yang menjadi kewajibannya untuk pembayaran sebesar 30.000 US dollar setiap bulannya. Nah, untuk menghitung rasio cakupan bunga di sini, seseorang itu perlu mengubah pembayaran bunga bulanan menjadi pembayaran triwulanan dengan mengalikannya dengan 3. Nah, rasio cakupan bunga untuk perusahaan adalah 625.000 US dollar dibagi dengan dalam kurung 30.000 US dollar dikalikan dengan 3, yaitu sama dengan 625.000 US dollar dibagi dengan 90.000 US dollar, sama dengan 6,94. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah penyampaian materi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada para presenter yang telah menyampaikan materinya. Terakhir di sini saya akan membacakan suatu kesimpulan, yakni rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan sehingga tidak salah langkah dalam mengambil suatu keputusan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Rasio keuangan diklarifikasikan ke dalam 5 kelompok, yaitu pertama, ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio aktivitas, ada rasio profitabilitas, dan ada rasio rentabilitas, dan rasio investasi. Analis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan juga mendengarkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Abdul Somad selaku moderator. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.